Shalom dan damai sejahtera buat seluruh permata yang terkasih, para pemuda yang Tuhan kasihi dimanapun berada pada saat ini. Pada kesempatan yang Tuhan berikan bagi kita, mari kita memakai dan memaknai firman Tuhan agar menjadi penuntun bagi kehidupan setiap anak-anak Tuhan yang selalu rindu diperbaharui oleh kasih dan kebaikan Tuhan kita. Dan salah satu kita tunjukkan kerinduan kita dan karya Tuhan di dalam diri kita adalah ketika kita mau diajar dan memiliki kerinduan untuk menerima firman Tuhan sebagai sebuah kebenaran yang mutlak yang menjadi pedoman kehidupan orang yang percaya kepada Tuhan. Saudara yang terkasih, pada kesempatan ini kita meminta kekuatan kepada Tuhan atas segala pertolongan dan kebaikannya. Kita dilayakkan untuk menyampaikan dan menerima kebenaran Injil itu sendiri. Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Bapa yang baik, segala pertolongan dan kebaikan Tuhan memampukan kami berbicara, bersekutu dan memiliki kerinduan hidup dalam iring-iringan Tuhan dalam hidup kami. Layakkan kami memakai segala kapasitas kemampuan kami dalam segala kesempurnaan yang Tuhan anugerahkan bagi setiap jiwa yang rindu akan kuasa-Mu. Di dalam nama Yesus kami berharap dan berdoa. Haleluya, amin. Permata GBKP ataupun pemuda dan pemudi gereja yang selalu rindu untuk memahami satu hikmat yang berasal dari Tuhan, akan kita baca firman Tuhan dari kitab Matius pasal 4 ayat 1 sampai dengan ayat 11. Kami akan membacakan firman Tuhan ini kepada kita sekalian. Lalu Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Datanglah si pencoba dan berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti." Jawab Yesus, "Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah." Lalu iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di pinggir atap bait Allah. Lalu berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah. Sebab ada tertulis mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya, dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk pada batu." Yesus berkata kepadanya, "Ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu." Iblis juga membawanya ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya, dan berkata kepadanya, "Semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku." Lalu berkatalah Yesus kepadanya, "Enyalah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau beribadah." Iblis lalu meninggalkan dia, dan lihatlah malaikat-malaikat datang melayani Yesus. Demikian pembacaan firman Tuhan yang menjadi bahan PA Permata GBKP di minggu ini. Dan yang menjadi tema kita untuk merenungkan firman Tuhan ini adalah quarter life crisis. Kalau kita berbicara tentang krisis percaya diri, setiap pribadi, setiap manusia pernah mengalami. Apa penyebabnya krisis percaya diri pada manusia? Tentu berbeda-beda penyebabnya. Ada kegagalan, ada karena kekurangan fisik, ada karena kecerobohan, ada karena kekonyolan cara berpikir dan bertingkah, dan lain sebagainya. Ada saat-saatnya percaya diri itu terkadang betul-betul kita berada dalam titik nol. Ada saatnya kita dikucilkan orang, diremehkan orang, orang tidak pernah menghargai karya kerja kita, orang tidak pernah menghargai ide-ide kita, dan lain sebagainya. Tapi Permata GBKP, walaupun krisis percaya diri itu pernah menghampiri pribadi lepas pribadi, bukan berarti kita tidak memiliki solusi untuk itu. Segala problem solving Tuhan berikan kepada kita. Segala sesuatu yang kita butuhkan di dalam hidup kita, kita tidak perlu merasa percaya diri kita anjlok ataupun jatuh gara-gara kita selalu mengandalkan apa kapasitas diri kita. Ketidakstabilan dalam diri manusia ternyata
kita bisa keluar dari pemikiran perilaku yang tidak stabil menjadi stabil kalau kita tidak mempertahankan diri kita sendiri sesuai dengan pemahaman, sesuai dengan ide, sesuai dengan egois kita, tapi kita keluar dari diri kita sendiri dan memberi diri kita sendiri untuk diisi tentang sebuah kebenaran dalam hidup kita. Terkadang Permata GBKP, kalau kita lihat dalam kenyataannya, Permata GBKP memiliki sebuah prinsip yang sangat fundamental, sehingga prinsip hidup mereka tidak bergeser oleh pemahaman dan keegoisan hidup sebagai pribadi yang memiliki ide ataupun cara karakter yang selalu lekat dalam setiap pribadi manusia. Tapi pada kesempatan ini kita boleh memperoleh keseimbangan jika kita mau menjalani hidup kita beriringan dengan kuasa dan pertolongan Tuhan yang kita izinkan mengubah dan mengatur kehidupan kita, baik dalam karir, studi, masa depan, yang bukan hanya kita perjuangkan seorang diri, tapi boleh kita lakukan dalam pertolongan Tuhan dalam kehidupan kita. Permata GBKP dalam hal ini, marilah kita membuka hati kita yang paling dalam, mengizinkan Roh Allah membimbing kita, mengubah paradigma kita, mengubah konsep berpikir kita, agar kita menjadi seorang pribadi yang begitu membuka selebar-lebarnya hati kita untuk lawatan Tuhan tentang sebuah kebenaran hidup yang perlu kita pahami. Dan yang kedua, menjadi tolak ukur kita dari firman Tuhan ini adalah, kalau kita dinamakan memiliki iman, berarti kita selalu berbicara tentang Alkitabiah, hidup kita rohani. Tidak hanya itu jangkauan orang yang beriman, tapi orang yang memiliki iman kepada Tuhan mengarahkan hidup kita, membuka cakrawala berpikir kita dan kemampuan kita seturut dengan bagaimana Tuhan mengubah hidup kita ini dan memiliki hikmat dan kebijaksanaan yang berasal dari Tuhan, bukan dari intelektualitas kita, tapi berasal dari Tuhan. Orang beriman itu memiliki sikap hidup keterbukaan kita yang sangat fleksibilitas untuk diubah dalam sebuah kuasa Tuhan yang menjadikan kita menjadi lebih baik lagi. Kalau Permata GBKP mengatakan prinsip hidup itu penting, fine, tapi bukan prinsip hidup yang menurut apa yang kita rencanakan, tapi prinsip hidup yang seturut dengan rancangan Tuhan bagi kehidupan kita. Untuk itulah PA Permata di GBKP minggu ini, bagaimana kita melihat tantangan dan godaan apa saja yang dihadapi oleh Yesus dalam hidupnya menjadi acuan kita berpikir dan bertindak. Ketika kita melihat bagaimana Yesus 40 hari 40 malam berpuasa, membekali dirinya, bagaimana dia dekat dengan Tuhan, bagaimana dia paham tentang rencana Tuhan bagi dirinya, adalah membutuhkan proses. Yesus sebagai anak Allah saja 40 hari 40 malam berpuasa. Bagaimana kita sebagai manusia biasa yang memiliki keterbatasan, yang memiliki ketidakmampuan, tapi kita terkadang masih terjebak dalam mengabaikan kebutuhan spiritualitas kita di hadapan Tuhan. Contoh yang pertama kita lihat adalah Yesus sebagai anak Allah membekali dirinya. Kita juga sebagai manusia yang selalu memiliki kesilapan, keterbatasan, dan ketidakmampuan, bekali diri kita seperti yang Yesus lakukan. Cara kita membekali diri kita adalah, selain membatasi, membentengi diri kita dengan hal-hal yang tidak berkenan di mata Tuhan, persekutuan dan relasi kita dengan Tuhan juga perlu kita jaga. Pembacaan firman, kedekatan kita dengan Allah itu perlu kita jaga sepanjang hidup kita. Kita tidak boleh mengabaikan kebutuhan rohani kita. Sehebat apapun kamu mengaturkan kemampuan kamu, sehebat apapun kamu memikirkan bagaimana relasi, bagaimana kamu mengaturkan relasi kamu di dunia kerja kamu, itu tidak seimbang kalau kamu mengabaikan kebutuhan rohani kamu. Hidup di dunia ini aman dan damai kalau kita hidup seimbang. Kalau tidak seimbang, pasti bisa bahaya. Kalau kita tidak seimbang, pasti tidak akan membawa kebahagiaan.
Keseimbangan kita adalah antara bekerja dan berdoa, bekerja dan berharap. Semua hidup kita akan terjamin ketika spiritualitas itu sehat dan baik, hubungan yang kita bina dengan Tuhan. Dan yang kedua, melalui firman Tuhan ini, Yesus yang memiliki bekal yang cukup dengan memiliki relasi yang begitu paham dan baik dengan Tuhan. Ketika iblis mencobai dia, Tuhan mengizinkan itu untuk menunjukkan kualitas siapa Yesus sebagai anak Allah. Persoalan hidup yang kita alami di dunia ini, kegagalan yang pernah dialami oleh permata, dan segala tindakan-tindakan yang terjadi dalam realita kehidupan yang mungkin membuat permata itu krisis percaya diri, itu Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita, agar kita mengingat siapa diri kita di mata Tuhan. Agar kita bisa introspeksi diri, agar kita bisa evaluasi diri. Sehebat apapun yang bisa kita lakukan, sebagaimanapun banyaknya kekurangan kita, Tuhan mau kita selalu diperhadapkan oleh kuasa Tuhan yang merancang kita. Kekuasaan, bagaimana kita mencari kebutuhan hidup kita, bagaimana kita mencari sebuah popularitas. Seperti Yesus dicobai iblis, tapi Yesus menunjukkan identitasnya sebagai anak Allah. Semua dia berikan jawaban yang pasti dan tepat, seturut dengan keinginan Allah yang dia pahami dan imani dalam hidupnya. Bagaimana permata GBKP, begitu banyak tawaran yang diberikan oleh dunia ini. Bagaimana dunia menawarkan kepada kamu tidak capek bekerja, hanya menuntut keinginan sesaat, tapi kamu boleh memperoleh uang yang berlimpah-limpah. Itu tawaran iblis melalui dunia ini. Banyak orang yang bekerja tidak capek tapi mendapatkan uang yang berlimpah ruah. Banyak orang yang mencari jalan pintas untuk mendapatkan kekayaan yang begitu banyak, sehingga terlibat dalam masalah-masalah duniawi yang begitu kejam dan mengerikan saat ini. Banyak permata GBKP hidup konyol. Banyak permata GBKP terlilit dalam kehidupan yang tidak berkenan di mata Tuhan pada saat ini. Kendalikan hidupmu. Jangan sempat diperbudak oleh dunia yang tidak jelas, yang menghancurkan masa depan karir kamu, apalagi kualitas hidup kamu di mata Tuhan. Sehingga banyak permata mencari jalan pintas hidupnya, banyak permata hilang kesadarannya, banyak permata hilang kendali hidupnya. Hai permata GBKP, jangan pernah kamu merasa tidak percaya diri karena kamu gagal secara dunia dalam karir dan pekerjaan. Tapi banggalah kamu walaupun kamu dikucilkan, tapi hidup kamu selalu memegang iman dan percaya kepada Tuhan. Karena kebahagiaan kita hidup bukan selamanya oleh apa yang ditawarkan oleh dunia, tapi kebahagiaan kita hidup adalah ketika permata GBKP sampai detik ini mampu mempertahankan iman dan kesetiaannya kepada Tuhan. Biarlah dunia mencemoohkan kamu, biarlah dunia menganggap kamu bodoh, tapi Tuhan menganggap kamu adalah manusia yang berkualitas hidup kamu di mata Tuhan. Itu perlu menjadi pertimbangan yang perlu permata cermati di dalam hidupnya. Sehingga di PA Permata ini dengan metode sharing, mengerjakan worksheet, KLC, ini perlu kamu lakukan untuk dapat membangun percaya diri kamu. Saat-saat percaya diri itu down di dalam hidup kita, kita berada pada titik nol. Tapi ingat, titik nol akan menjadikan kita menjadi 1, 2, 3 untuk peningkatan hal yang lebih baik. Akan tertanam dan tertata bagi kehidupan kamu. Jangan cemas, jangan takut, jangan putus asa permata GBKP. Saatnya Tuhan melawat saudara, saatnya Tuhan menolong saudara. Bukakan pintu hati, iman dan pengharapan kepada Tuhan. Orang yang percaya kepada Tuhan, ingat masa depan kamu sudah dirancang sedemikian apik dan baik oleh rancangan Tuhan. Rancangan Tuhan tidak pernah mencelakakan orang yang dia kasihi, tapi damai sejahtera tetap dia sediakan bagi kesetiaan orang yang selalu menata hidupnya menjadi lebih baik lagi di mata Tuhan. Mampukan hidup kamu melewati ketika kamu berada dalam krisis kehidupan. Mampukan kehidupan kamu melewati segala apa yang tidak mampu kamu lakukan, karena Tuhan beserta saudara. Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan buat firman Tuhan yang menjadi lawatan bagi seluruh permata GBKP. Mampukan mereka dimenangkan untuk melewati segala krisis kehidupan yang pernah mereka alami Tuhan, ataupun sedang berlangsung dalam hidup mereka. Menangkan setiap jiwa yang rindu akan Engkau. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya, amin.